Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mobil angkot pengangkut anak sekolah ditabrak minibus, 8 siswa terluka. 6 pelaku bisnis prostitusi online diringkus di 2 hotel Manokwari, Papua Barat. Banyak mafia tanah di Pemkab Kepulauan Yapen, warga desak DPRD, bentuk pansus mafia tanah adat. Harga beras di Mimika, Papua Tengah terus mengalami kenaikan. Untuk harga beras jenis pandan saat ini merupakan yang termahal. Harga beras pandan per karung berisi 50 kg dijual Rp740.000. Sedangkan untuk ukuran 10 kg, beras pandan dijual Rp150.000 dan untuk ukuran 5 kg dijual Rp75.000. Sementara harga eceran Rp15.000 per kilogram. Selain beras pandan, harga beras ikan mas Sulawesi juga tergolong mahal. Saat ini di pasaran dijual Rp690.000, ukuran 50 kg. Kalau masih harga biasa, kalau kayak macam Sulawesi yang pandan itu dia masih harga Rp15.000. Rencananya memang kalau yang pengambilan dari agen yang baru ini kita mau kasih 15, apa ya 16 begitu. Karena mahal di agen jual aja. Kalau per karung sekarang masih harga 730. Itu karung berapa? Yang 50 kilo. Karena di eceran di agen sekarang 740. Kalau kita mau jual 730 kan rugi. Ini kan masih harga lama tuh. Yang harga baru sekarang 740 dia. Harga 16 ini. Yang untuk pengambilan yang baru tuh. Kalau yang 10 kilo? Itu masih harga biasa. Berapa? 140. Ada yang 140, tergantung merek-merek beras ya. Yang ada Sulawesi pandan, emas. Banyak juga yang mengeluh sekarang. Kalau beras memang naik. Kalau yang mau sekarang ini pandan saja. Pandan berapa? 740 dia diajukan. Mahalnya beras karena pasokannya minim dari petani lokal, apalagi Mimika masih menggantungkan pasokan beras dari Merauke dan daerah di Pulau Jawa. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Misteri lubang di salah satu kaca ruang kelas SD Negeri 38, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, terjawab. Polresta Sorong Kota menangkap seorang pemuda yang diduga sengaja memecahkan kaca sekolah menggunakan katapel. Pemuda berusia 19 tahun itu mengaku kesal dengan siswa di sekolah tersebut yang kerap membuat keributan dan melempari rumah pelaku. Anak-anak gendong lempar rumah, lemparin batu besar. Ulang-ulang kali juga. Jadi mamanya ada masak di dapur, terus bapaknya ada kerja di depan gereja. Jadi sudah pas mama kena dengar begitu, jadi mama tegur, larang. Cuma dong kayak tinggal bikin terus. Terus saya juga sambil tidur jadi pas begitu dengar mama tegur sampai 2-3 kali. Pas keempat itu saya yang langsung kenapa? Langsung dilempar lagi itu, makanya saya keluar sambil katapel yang kelereng langsung saya tembak juga. Wakapolresta Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Matias Krey memastikan 2 lubang di kaca jendela kelas SD Negeri 38 bukan disebabkan peluru dan senjata api, melainkan kelereng dari katapel pelaku. Dari hasil olah TKP Inafis Satreskrim Polres Sorong Kota ditemukan bahwa bekas pecahan kaca bukan merupakan lubang tembakan senjata api. Jadi ini kami ulangi lagi, jadi ini bukan lubang tembakan senjata api. Dari hasil olah TKP, Resmo melakukan tindakan lidik di seputar TKP. Didapati seorang pelaku atas nama inisial YD, laki-laki umur 19 tahun, alamat Jalan Ahmad Yani, rumahnya dekat sebelah SD. Yang didapati di situ adalah barang bukti itu katapel dan kelereng. Jadi itu bukan
senjata api. Namun itu katapel yang digunakan pakai kelereng. Perbuatan pelaku sangat berbahaya karena dilakukan saat proses belajar sedang berlangsung. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu. Sebelumnya, pihak sekolah khawatir dengan 2 lubang yang menembus kaca jendela kelas. Sempat beredar isu lubang tersebut merupakan bekas peluru yang sengaja dilepaskan seseorang untuk meneror siswa. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat mewaspadai kasus demam berdarah yang saat ini tengah merebak. Akhir Agustus 2023, tercatat ada 2 kasus DBD yang menyerang warga Merauke. Dan saat ini, Dinas Kesehatan masih terus memantau perkembangannya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Merauke meminta seluruh fasilitas kesehatan di Merauke memberikan laporan agar DBD bisa diantisipasi sehingga tidak meluas. Ada laporan 1-2 kasus misalnya di bulan Agustus dari rumah sakit gitu. Ya di bulan September ini kami belum dapat laporannya. Jadi seharusnya memang nanti kita ingatkan fasesnya untuk penyakit-penyakit yang potensial KLB, misalnya kayak demam berdarah, itu harusnya dilaporkan tiap minggu. Jadi kadang-kadang ada keterlambatan laporan. Bahkan kalau baik sebenarnya dalam 24 jam misalnya ada kasus mereka laporkan ke kita supaya bisa kita lakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut untuk penanganan selanjutnya di lapangan gitu. Kalau situasi sekarang ya dengan perubahan iklim yang kita lihat cukup cukup drastis ya, itu kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Ya walaupun dalam kondisi sekarang dengan musim panas itu relatif tempat perkembangan biakan nyamuk itu kan berkurang. Biasanya populasinya juga menurun ya. Tetapi itu tidak menyingkirkan potensi penularan ya, sehingga Selain DBD, saat ini kasus HIV juga menjadi kekhawatiran masyarakat di Merauke. Dalam 2 bulan terakhir, RSUD Merauke mencatat ada 18 orang yang terjangkit HIV. Mereka tertular virus HIV melalui hubungan seks bebas. Untuk penambahan kasus HIV dalam 2 bulan terakhir di Kabupaten Merauke ada penambahan sebanyak 18 kasus. Nah, siapa saja? Terdiri dari 3 orang yang merasa tidak bekerja, 1 orang PNS, swasta 5, ibu rumah tangga 5 orang, pelaut atau nelayan 1, petani 1, dan pelajar 1, pramuria 1. Jadi totalnya semua ada 18 orang. Penambahan di bulan Juli dan Agustus. Mengenai jenis kelamin, laki-laki ada menambah 11 orang, perempuan 7. Jadi totalnya 18 orang. Dari 18 kasus tersebut, 12 diantaranya adalah pria dan 6 adalah perempuan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.